Oke, halo, selamat siang. Ketemu lagi kita di channel YouTube Yasin Jogja ya, di program podcast Go Green School. Ini Go Green School Show, jadi merupakan media informasi dan juga servis jurnal sekolah peduli berbudaya lingkungan hidup. Dan kali ini masih dengan saya Abi Mahendra nih ya. Nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman dan juga ada ibu guru dari SMA Negeri 7 Yogyakarta ya. Ada apa? Istilahnya nama khususnya SMA 7 itu apa sih? Wibakta. Yes. Oke. Dengan Wibakta Yogyakarta ini ya, dan ini sudah hadir di room kita. Ini ada Bu Cahya. Selamat siang Bu Cahya. Selamat siang Pak Mungkin Abi. dengan mic Ibu. Oke. Selamat siang Pak Abi dan juga para pemirsa semuanya. Oke, saya selalu. Sehat. Oke, luar biasa. Ini kelihatan nih aura cerah cerianya itu hadir di podcast ini ya. Terus teman-teman dari Pokja ini ya. Misalnya Pokja. Perwakilan siswa ya. Oke. Jadi ada Mbak Embun sama Mbak Lintang. Selamat siang Mbak Embun. Selamat siang. Apa kabarnya? Mbak Lintang apa kabarnya? Baik ya. Kalau Mbak Embun dari kelas? Saya dari kelas 10. Kelas 10. Ya. Oke, kalau Mbak Lintang dari kelas? Kelas 11. Kelas 11 ya, di kelas 10 sama kelas 11 ya. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta atau Wibakta ini ya, berkaitan dengan khususnya kegiatan lingkungannya ya. Tapi sebelum ke sana kita mau tahu dulu ini Wibakta itu ada di mana Bu? Sekolahnya ada di dekat ini ya, Lengkung Gading. Iya, kita bertetangga kok sebenarnya. Sama tetangga ya? Iya. Ternyata baru sadar kalau selama ini kita bertetangga dekat ya dengan SMA 7. Jadi Lengkung Gading bisa menuju ke sebelah barat ya. Paling sekitar 100-200 meter. Nah, di Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono di Jakarta. Iya. Oke, kita langsung aja nih. Kalau kita ngomongin SMA Negeri 7 Yogyakarta, cerita Bu, nih apa sih yang menjadi keunggulan dari SMA Negeri 7? Oke, baik Pak Adi, anak-anak dan juga para pemirsa semuanya. Jadi SMA Negeri 7 itu kalau kita bicara tentang kepedulian terhadap lingkungan, kita punya satu keunggulan bahwa dari dulu SMA Negeri 7 itu visinya sudah memuat tentang berbudaya lingkungan. Dari itu kan sudah kelihatan ya kalau bahwa visi dari SMA Negeri 7 akan menuju membentuk karakter anak-anak untuk berbudaya lingkungan, seperti ramah lingkungan, memelihara lingkungan, dan juga peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk itu kami juga tadi seperti Pak Abi sudah lihat sendiri, lingkungan di SMA 7 itu luas, cukup luas, dan kita posisinya agak masuk dari jalan raya begitu, punya halaman yang luas. Kemudian kalau lebih ke belakang lagi itu masih panjang lagi ya. Nah, sehingga untuk lingkungan sekitar kami itu kami memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beraneka ragam. Oke. Nah, ini teman-teman Embun sama Lintang ini dulu masuk di SMA Negeri 7. Ketika masuk melihat ruangannya seperti itu, apa kesan pertama ketika masuk? Ini berkaitan dengan lingkungan ya? Oh ya, berkaitan dengan lingkungan, karena banyak pohon dan tanaman rindang-rindang itu juga udaranya terlihat sejuk dan juga masih terkena sinar matahari, jadi juga Tetap sehat ya? tetap sehat. Oke, kita ngomongin sebentar pengolahan air yang ada di sana ini ya. Sebelumnya kita ke yang lainnya juga. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin kolamnya itu dari airnya dari mana, atau ada teknologi-teknologi yang ada di sana gitu? Siapa yang mau cerita dari Bu Cahya? Oke, jadi untuk di SMA 7 ada beberapa kolam, beberapa kolam dan itu sebenarnya cukup menarik ya, karena di dalam setiap kolam pasti digunakan untuk pemeliharaan ikan. Bahkan kemarin saya lihat sendiri yang di samping musola itu sampai beranak pinak ya, sampai banyak sekali, sampai akhirnya kita mencoba pindahkan karena ternyata ikan-ikan yang tersebut dimakan oleh yang lebih besar. Ya, jadi itu menjadi perhatian lumayan kemarin, anak-anak sampai berkerumun semua di sana.
Nah, sehingga ada pembersihan air kolam, ternyata air kolam yang ada di situ tuh dialirkan dari memanfaatkan air wudhu. Ya, jadi air kan lokasinya dekat masjid, dekat mushola, kemudian air wudhunya mengalir ke dalam kolam digunakan untuk itu. Oke, ini menarik sekali ya, berkaitan dengan konservasi air karena berkaitan dengan hari air. Kalau di yang lainnya di sampah mungkin ada hal yang dilakukan juga. Pokja mungkin ada Pokja. Gimana? Jadi kalau untuk pengelolaan sampah itu nanti maksudnya dalam Pokja itu dibagi sebagai 6 divisi. Ada Pokja konselor sebaya, Pokja greenhouse, Pokja taman, Pokja kompos, Pokja kamar mandi, dan Pokja bank sampah. Bank sampahnya. Cerita dong yang bank sampah atau pengelolaan sampahnya. Yang pengelolaan sampahnya itu nanti mungkin dari setiap kelas itu mengumpulkan sampahnya jadi satu. Nanti kita dari anggota Pokja memilah-milah sampah tersebut, lalu dijual ke pengepul datang ke sekolah secara berkala. Gitu yang benar. Dipisah-pisah nanti. Dipisahkan dulu. Ya kan ada sampah plastik, Oh, ada daun, ya. Udah tahu ya. Kamu mancing aja ternyata. Jadi di SMA 7 kan tempat sampahnya juga disediakan. Ada nama-namanya di warna organik. Biasanya kalau warna merah plastik. Warna merah plastik. Tulisannya juga plastik. Bu Cahaya, teman-teman semuanya ini sebenarnya sih banget ngobrol kita ya. Iya. Tapi mungkin untuk mengakhiri podcast ini, saya bersama SMA Negeri 7, pesan-pesannya ke teman-teman semuanya apa ini biar sadar terhadap lingkungan. Siapa dulu ini? Dari Bu Iman. Oh. Oke, jadi pesan kita adalah, pesan kami adalah ya karena kita ini adalah manusia. Karena saya guru biologi, kita adalah manusia yang merupakan bagian dari lingkungan. Ya, kita sendiri bagian dari lingkungan, kita tinggal di lingkungan, kita hidup bersama-sama dengan lingkungan, maka sudah sepatutnya lah kita menjaga kelestarian lingkungan, ya. Menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar kita untuk kehidupan yang terus berkelanjutan. Gitu. Nah, itu bisa dimulai dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, baik itu di lingkungan rumah, di tempat kita bekerja, di sekolah, anak-anak sekolah, dan ketika dimanapun kita berada, untuk selalu memunculkan atau mendarah dagingkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Oke. Bun, Setuju dengan Bu Ima. Ini sebenarnya Bu Cahaya atau Bu Ima sih? Nama saya Cahaya Imawati. Jadi ada yang memanggil Bu Cahaya. Ini nama on air podcastnya Bu siapa nih Bu Cahaya? Cahaya. Dan setelah ini, masalahnya setelah ini nanti followernya dari Bu Cahaya dan Bu Ima ini banyak kan? Aduh, nyarinya Ima atau Cahaya ya? Cahaya underscore Imawati. Langsung klarifikasi. Oke, saya kacau ya. Oke, coba ditanggapi Ya, dulu. setuju dengan Bu Ima. Semua itu berawal dari diri kita sendiri sebagai teladan dan contoh untuk teman-teman dan mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga keasliannya, ramah lingkungannya seperti itu. Jadi lebih mengajak ke teman-teman yang lain untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oke, Bun. Sebelum mulai minum dulu. Oh boleh, oh iya, minum Sini, minum Kak. minum minum. Pokoknya apapun bedanya harus minumnya aqua. Oke, nah ini menarik ya teman-teman semuanya, juga penonton semuanya tentang SMA Negeri 7 Yogyakarta ini ya. Nah, apa yang mau disampaikan Ibu sebagai globnya? Ya. Ayo, Jadi melengkapi dari Bu Cahaya dan Mbak Lita ini ya, memang kembali lagi hidup kita berdampingan dengan tumbuhan. Kita membutuhkan tumbuhan, kita membutuhkan hewan juga. Jadi untuk agar mereka yang tetap terjaga dan kita seimbang. Jadi jangan lupa untuk saling menghargai, bukan hanya ke diri kita juga terhadap lingkungan. Jadi kita harus aware dengan sekitar. Mulai dari hal-hal kecil dulu, dari diri kita sendiri, keluarga diterapkan membuang sampah itu yang baik seperti apa diterapkan. Terus mulai dari situ bisa ke lingkungan sekitar, entah di kampung ataupun mengajak teman-teman yang lain untuk
serta merta dalam menjaga lingkungan seperti ini. Wah, Iya. biasa deh. Applause biar untuk sukses ya untuk kegiatan dan kegiatan SMA Negeri 7. Terima kasih. Ya, itu tadi podcast kita ya, penonton semuanya di Go Green School Show. Akan ketemu lagi dengan sekolah-sekolah lainnya dan terus bergabung di channel kami.